Jangan terlalu dimanja, kasihan nanti ke depannya. Malah bikin menderita anak untuk ke depannya. Sayang boleh, tapi jangan terlalu over. Pas orang tua meninggal, kasihan. Nah, memang aku juga berpikir seperti itu. Dan banyak juga yang berkata seperti dirimu, Beb. Betul sekali. Aku hargain sekali apamu ya, Ida. Masukanmu. Cuman biar kau tahu ya, Ida, semoga nanti dirimu punya anak ya. Aku doain dirimu punya anak. Memang betul-betul anak ya. Anak dari jiwa dan raga empedu nadi jantung ginjal kita, ya kan? Susah kau pasti untuk membuatkan bicaramu ini sama dirimu sendiri. Aku pun dulu aku begitu juga menengok orang memanjakan anaknya. Aku bilang itu. Karena dulu aku dibuat mamaku gak seperti itu, ya kan? Gak dibuat mamaku aku seperti mana aku membuat sama anakku, ya kan? Mamaku boro-boro nyuapin aku. Mandi aja aku bisa dibilang gak pernah dimandikan dia. Pergi sekolah mandi sendiri. Mau sikat gigi gak pernah sikat gigi. Sampai gigi ku benana-nana, bengkak, bolong semua, sakit gigi, bengkak sampai segini aku. Gak diopenin. Tidur aku di rumah tetangga. Mama aku tak pergi entah kemana, gak pulang dia. Jadi bisa dibilang kurang kasih sayang aku sama makku. Tapi rahmat Allah, rahmat Allah ini ya, aku tetap sayang sama makku, ya kan? Udah aku cuma dari kelas 1 SD sampai kelas, dari bayi lah kurang lebih, dari bayi sampai kelas 4 SD aku sama makku. Itu pun gak ada momen yang indah bisa ku ingat. Paling-paling waktu ada petir lah tidur aku sama makku di ketiak mamaku aku. Tapi kalau untuk diantar sekolah, disuapin, dimanjain, dipakai sepatu, seingat aku ya, diampuni Tuhan, aku gak pernah. Tapi rahmat Allah, itu pula takdirku, ya kan? Mamaku meninggal di rumahku, di tanganku, ya kan? Aku yang ngobatin. Karena memang rahmat Allah agak besar sama aku kan. Gak dijadikannya aku maling kundang. Kok dipikir cuma kelas 4 SD aku sama dia. Bertahun-tahun pisah. Udah mau tua baru meninggal setimpa sama awak, ya kan? Nah, jadi maka aku buat anakku kayak gini, Dek, supaya ada yang diingat nanti kalau aku udah meninggal. Karena kalau aku sekarang duduk gini, apa yang ku ingat dari mamaku? Gak ada. Apa pun gak ada. Gak ada yang bisa ku ingat dari mamaku yang betul-betul buat aku jadi, maaf kata ya, buat aku memang tersahdu kali gitu, gak ada. Tapi rahmat Allah pula supaya jadi motivasi sama kalian. Jangan kalian jadi pendendam sama orang tua kalian kan. Karena seburuk apapun orang tua kita, tetap orang tua kita. Tapi gak bohong aku, setiap subuh itu jatah mamaku. Setiap subuh jatah mamaku, ku kirim doa untuk mamaku. Ya, Al-Fatihah 3, Al-Ikhlas 3, Al-Anas 3, Al-Falaq 3, tutup ayat kursi 3. Salawat 3 kali ku kirimkan buat almarhumah Masito berupa pahan. Alhamdulillah kan, masih bisa aku dikasih rahmat sama Allah. Walaupun tak ada yang ku ingat momen indah, masih bisa aku mengirimi mamaku. Nah, aku takutnya anakku ini, iya, kita kan harus kuat syariat ya kan, Dek. Kalau gak ada yang diingatnya dari diriku yang begitu membuat dia sahdu supaya mau mengirim aku, ya sedihnya lah aku nanti dah. Udah mati gak dapat kiriman dari anakku, ya kan. Maka aku buat kayak gitu sama dia, Dek. Supaya apa? Bisa dituangkannya kayak mana nanti perlakuanku sama dia, dituangkannya perlakuannya itu juga dituangkannya ke anaknya. Ngerti kan? Karena aku bilang, buat nanti seperti ini ke anakmu ya anakku. Bikinkan anakmu jadi prioritas ya. Karena dia kan ku prioritaskan ini si Holija kan. Begitu. Jadi ku pengen aku banyak momen. Jadi setiap detik tetes darah dia itu penuh dengan madu momen keindahan dari aku. Maka aku buat gitu dia. Tapi bukan aku bela-bela anakku ya. Bisa dia pasang kaos kaki, bisa dia pasang sepatu. Udah pernah kau taruh tuh? Pernah. Mau juga ya kadang-kadang aku teter kali, dia juga yang menyuapkan diri dia, memakai sepatu dia. Cuman bisa dibilang gak ku kasih memang. Supaya diingatnya bahwa mamaku ini sangat mencintaiku kali, Be. Jangan sampai aku sakitkan hatinya. Jangan sampai sempat ku sedihkan. Jangan sampai gak aku dengar perintah dan nasihatnya. Begitu maka kakak buat itu, Dek. Apalagi memang dia semata wayang kan. Aku pun bisa dibilang semata wayang aku, anak dari mamaku kan. Karena kalau dicampur keluarga kami besar, tapi gak sedarah, ngerti kan? Saudara sambung semua. Jadi kalau murni memang
sebapak cuma satu aku kayak si Olija ini, nasib diriku. Jadi aku kepengen semua momen kehidupan si Olija ini penuh dengan madu keindahan sama aku. Nah gitunya dek. Baru dek nanti kalau mungkin kau ngomong kayak gini, satu perasaan kakak ya, mungkin kau belum menikah ataupun anakmu banyak mungkin ya. Tapi kalau model kayak aku yang bisa dibilang kan gak kan mungkin ya sebenarnya aku punya anak, tapi dapat anak dari Allah kan, satu pula semata wayang ya, gak mungkin lah awak ini kan nggak ini baru apa lagi kerjaku kalau nggak ngurus dia dek. Nggak mungkin tiba-tiba aku nyapu ngepel sudah ada ART ku, iya kan. Nggak mungkin aku nyuci kolor sudah ada mbakku, iya kan. Jadi memang harus kutuangkanlah jiwa ragaku untuk dia kan, supaya apa, genap dan full lah ibadahku. Karena kok jatuh ke dia semuanya ibadah itu dihitung dek ya, percayalah. Ibadah mengurus anak itu ibadah seibadah-ibadahnya. Bukan gak kuajarkan dia kedisiplinan sama kemandirian. Kuajarkan, tapi gak ku kasih kali. Kenapa bilang inilah momen indah itu? Karena setelah besar nanti dia sudah lain perekaman dia. Dia pasti mau memorikan waktu dia kuliah, waktu dia jumpa teman, kenalan sama cowok, gitu kan. Jadi gak ada momen indah kecil dia. Makanya ku buat dia seperti itu deh ya. Tapi mau lihat ya dah, udah kok kan nasihatin diriku ya. Buat yang lain ini mewakili lah di hati kalian untuk yang sama-sama seperti dia ya. Horas Mada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.